Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Jumpa lagi pada malam ini 27 Agustus 2021. Kita bersyukur Allah masih menganugerahkan kesempatan hidup bagi kita sekalian untuk ada di bumi ini. Kita tidak tahu berapa lama kita ada di bumi ini. Untuk nanti kita akan kembali kepada Tuhan. Namun yang terutama adalah kita mesti mengisi hari-hari hidup kita dengan hal-hal yang berguna dan yang mempermuliakan nama Tuhan. Karena itu, mari sebelum kita beristirahat, kita mau ada di hadirat Tuhan dan kita puji namanya dengan pujian hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Umat Tuhan yang terkasih, sebelum kita beristirahat, mari kita belajar dari kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Ya Roh Kudus yang terus mengerjakan kebenaran di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan masih beri kesempatan kehidupan bagi kami di bumi ini. Karena itu, kami rindu untuk belajar dari kebenaran firman-Mu. Datanglah dan beri urapan khusus kepada kami, supaya di saat kami membaca kebenaran firman-Mu dan merenungkannya, kami bisa mengerti kehendak-Mu, dan kami bisa menjadikannya menjadi pelita bagi kaki kami dan suluh dalam perjalanan hidup kami. Demi Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup dan yang menghidupkan kami, padamu kami datang berdoa dan menyambut firman-Mu. Amin.
Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, baiklah kita belajar kebenaran firman Allah di dalam surat Filipi pasal 1 ayatnya yang ke-21 dan ayatnya yang ke-22 bagian A. Beginilah bunyi firman Allah. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dalam dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Orang-orang pandai mengatakan bahwa hidup itu adalah fata morgana yang indah. Dunia ini memang indah. Kita ingat banyak tempat wisata yang dapat dikunjungi oleh kebanyakan orang untuk melihat dan menyaksikan betapa keindahan alam yang telah disediakan oleh Tuhan bagi kehidupan manusia. Belum lagi manusia dengan kemampuan yang telah Tuhan karuniakan kepadanya melakukan banyak modifikasi sehingga menambah khasana keindahan yang olehnya manusia dapat menikmati dan mengalaminya dengan penuh sukacita. Sebelum wabah COVID-19, di mana-mana penuh dengan perayaan pesta-pesta. Banyak dekorasi di tempat-tempat pesta yang wow, yang menakjubkan. Atau coba kita ingat prawedding sebuah pernikahan. Sungguh luar biasa. Karena pasangan-pasangan nikah itu memilih tempat-tempat yang indah dan mengambil gambar, kemudian menunjukkannya kepada setiap undangan dalam peristiwa pernikahan. Untuk sementara waktu, semua modifikasi untuk menambah keindahan dunia yang membuat kita terpikat padanya. Untuk sementara waktu, kita belum dapat melakukan itu. Ibarat sekarang kita masih rem, kita belum gas. Sambil menunggu berakhirnya wabah COVID-19. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Karena itu benarlah kata orang bahwa hidup itu fata morgana yang indah. Tapi ternyata hidup yang adalah fata morgana yang indah itu seringkali juga diwarnai dengan banyak sandiwara, banyak manipulasi yang dilakukan oleh setiap orang yang tidak benar-benar beriman kepada Tuhan. Ternyata dunia yang diciptakan baik oleh Allah ini, kemudian oleh manusia dibuatnya menjadi tempat dia bersandiwara dan melakukan banyak manipulasi di tengah-tengah dunia ciptaan Tuhan ini.
Bahkan dunia tempat ciptaan Tuhan ini, seringkali di dalamnya orang hidup saling menipu, saling mendatangkan penderitaan, bahkan sebagai tempat perbuatan-perbuatan mesum yang memberi gambaran bahwa manusia yang diciptakan menurut rupa dan gambar Allah itu sekarang berubah perilaku hidup dari hakikat hidupnya yang sesungguhnya. Kok bisa terjadi demikian? Ya, itu memang telah terjadi. Karena manusia tidak ingat pesan Yesus Kristus ketika dia berdoa di Taman Getsemani bersama dengan murid-muridnya. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ternyata kehidupan kita sebagai manusia yang berdosa, daging kita jauh lebih hidup daripada roh yang lebih besar yang telah dikaruniakan oleh Allah di dalam diri kita. Mengapa? Karena kita tidak taat pada kehendak Allah di dalam kehidupan ini. Akibatnya kita berperilaku sebagai anak-anak kegelapan dan bukan anak-anak terang. Akhirnya kita akan mengalami kematian di dalam kehidupan kita. Kalau perilaku-perilaku hidup yang demikian yang kita lakukan dalam hidup ini, kematian yang kita alami akan menjadi saat di mana kita dihentikan dari berbagai bentuk sandiwara kehidupan kita. Dan juga perilaku-perilaku manipulatif yang kita lakukan di dalam hari-hari hidup ini. Bahkan kematian dapat menghentikan kelicikan kita sebagai manusia, sehingga kita tidak terus berlumuran dengan dosa di dalam kehidupan ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Karena itu Rasul Paulus melalui bacaan kitab suci tadi mengingatkan kepada kita bahwa hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Rasul Paulus mau mengajarkan kepada kita, kalau Tuhan masih beri kesempatan dan kehidupan bagi kita, itu berarti kita mesti hidup bagi Kristus. Dengan cara kita mesti menjadi anak-anak terang. Kita mesti menjadi anak-anak terang yang terus melakukan perkara-perkara kehidupan yang mempermuliakan nama Kristus di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Dan berusaha sedapat mungkin menjauhkan perilaku-perilaku hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bapak, Mama, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Memang dalam perjalanan waktu, menurut Rasul Paulus, kita akan mengalami kematian. Tapi kematian itu adalah keuntungan. Karena jika kita mengalami kematian, maka kita sudah dapat berhenti dari segala cara-cara hidup kita yang kurang berkenan kepada Tuhan. Juga kematian menjadi keuntungan bagi kita, bagi setiap orang yang selama hidupnya benar-benar hidup sebagai anak-anak terang.
Karena dengan kematian dia punya kesempatan untuk menerima mahkota kehidupan dan mahkota kemuliaan dari Allah dalam Yesus Kristus bagi kehidupannya. Itulah sebabnya Rasul Paulus dalam bacaan kitab suci tadi mengingatkan, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Bapak, Mama, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, keuntungan bagi kita yang benar-benar hidup sebagai manusia gambar Allah, sekalipun dalam perjalanan waktu kita akan mengalami kematian, tapi dalam momen itu kita siap menerima mahkota kehidupan kekal yang telah disiapkan oleh Kristus bagi kita. Dan karenanya Rasul Paulus berkata, kematian itu keuntungan bagi kita orang-orang percaya. Bapak, Mama, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bahkan kehidupan itu adalah fata morgana yang indah. Sesuai dengan kata kebanyakan orang masa kini, maka kita akan jauh lebih mengalami hari-hari hidup itu yang sangat dahsyat, karena kita punya kesempatan untuk bisa dapat melakukan perkara-perkara terbesar dalam hidup ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena itu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita benar-benar mempercayakan hidup kita di dalam tangan Tuhan dan sungguh-sungguh berserah diri kepada Tuhan, dan sedapat mungkin kita mengalami pertobatan untuk tidak terus membiarkan diri kita dikuasai oleh kedagingan kita, tapi biarlah kita benar-benar hidup bagi Kristus, agar dengan demikian, dengan hidup bagi Kristus, maka kehidupan kita di bumi ini akan berkelanjutan di dalam kehidupan kekal, di dalam sorga rumah Bapa, sehingga kita punya kesempatan melihat kemuliaan Kristus secara langsung di dalam sorga rumah Bapa. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami bersyukur karena Tuhan melawat kami dengan kebenaran firman-Mu, mengingatkan kami supaya kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan hendaknya kami jalani dengan sungguh-sungguh dan mempermuliakan Kristus di dalam hidup ini, supaya di dalam perjalanan waktu, ketika Tuhan berkenan untuk kematian menjadi bagian bagi hidup kami, itu sebuah keuntungan bagi kami, sebab kami siap mengalami kehidupan kekal bersama dengan Kristus dan dikenakan mahkota kehidupan dan kemuliaan bagi hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Berkati setiap umat-Mu yang tengah mengalami penderitaan sakit, baik itu penderitaan sakit karena wabah COVID-19 ataupun berbagai jenis penderitaan lainnya. Kiranya Allah mengulurkan tangan-Mu dan memberikan urapan khusus kepada mereka, sehingga kalau Tuhan berkenan, mereka punya kesempatan mengalami pemulihan dan terus melanjutkan karya hidup ini dan mempermuliakan nama-Mu ya Bapa. Dan berbagai tantangan dan cobaan lainnya yang sedang dihadapi oleh umat-Mu, kami mohon kepadamu Bapa, beri kekuatan iman percaya kepada umat-Mu untuk terus teguh dan bersandar kepada Kristus, sehingga mereka tidak hilang harapan di tengah-tengah cobaan dunia ini. Terima kasih Bapa,
Berkati seluruh usaha dan pekerjaan daripada setiap keluarga. Berkati masa depan anak-anak mereka, supaya biarlah semua mereka diberkati dalam kasih dan sayang Tuhan. Kami dapat menyambut malam pemberian Tuhan ini, dan biarlah kami dapat mengalaminya di dalam perlindungan dari pihak Tuhan. Di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami mempercayakan seluruh hidup kami di dalam tangan-Mu. Amin. Bapak Ibu, umat Tuhan yang terkasih, sungguh indah kita hidup dalam waktu pemberian Tuhan. Karena itu, mari kita angkat pujian indahnya saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh menghadap tahta Bapa-Ku, tunaikan doa padanya sehingga hatiku lega. Di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar. Ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh dengan bahagia penuh. Betapa indah hatiku kepada saat doaku bersama orang yang kudus, mencari wajah penebus dengan gembira dan teguh. Ku nanti saat yang teduh. Umat Tuhan yang terkasih, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti melindungi kehidupan kita. Shalom.